Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Febiani, mahasiswi program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai relasi dan fungsi. Dimohon kepada teman-teman untuk dapat menyimak video ini sampai akhir, supaya pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal. Nah, di sini kita akan membahas materi relasi terlebih dahulu, di mana definisi dari relasi yaitu menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Jadi, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Selanjutnya, di sini ada penyajian relasi. Yang pertama, ada penyajian relasi dengan diagram panah. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar yang merepresentatifkan himpunan A dan himpunan B yang digabungkan dengan sebuah relasi, yaitu A habis membagi B. Di sini ada anggota A, yaitu 1, 2, 3, 4, lalu ada anggota B, yaitu 1, 2, dan 3. Jika aturannya A habis membagi B, berarti 1 ini itu akan berpasangan dengan 1, 2, dan 3, karena 1 itu akan habis membagi 1, 2, dan juga 3. Lalu 2 ini akan habis membagi 2. Dan yang terakhir, 3 ini akan habis membagi 3. Maka himpunannya akan menjadi seperti ini. 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, dan 3,3. Selanjutnya, yang kedua ada penyajian relasi dengan grafik kartesius. Untuk gambarnya bisa teman-teman lihat di sini. Untuk yang horizontal itu menjelaskan atau mendeskripsikan sebagai himpunan A. Lalu yang vertikal atas ini, yang vertikal naik, itu menjelaskan tentang himpunan B. Di sini himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan himpunan B terdiri dari 1, 2, 3. Nah, karena di sini aturan atau relasinya itu adalah A habis membagi B, maka 1 itu akan berpasangan dengan 1, 2, dan juga 3. Di sini ya teman-teman, titik ini 1,1, titik ini 1,2, dan titik ini 1,3. Selanjutnya 2 akan berpasangan dengan 2, karena 2 hanya habis membagi 2. Selanjutnya yang terakhir, itu 3 akan berpasangan dengan 3, karena 3 itu hanya habis membagi 3. Makanya relasinya atau himpunannya menjadi seperti ini. 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, dan yang terakhir 3,3. Sama seperti contoh dari relasi yang ada di diagram panah. Selanjutnya adalah penyajian relasi dengan tabel. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada himpunan A dan juga ada himpunan B. Di mana himpunan A itu terdiri dari Andi, Budi, dan juga Caca, dan himpunan B itu terdiri dari menyanyi, bersepeda, dan menonton. Di mana aturan atau relasi dari tabel ini adalah orang yang mempunyai hobi. Jadi, di sini kita lihat bahwa Anti mempunyai hobi menyanyi, Budi hobinya bersepeda, Budi hobinya menonton, dan Caca hobinya juga menonton. Nah, jadi himpunannya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Andi, menyanyi, lalu Budi, bersepeda, lalu Budi, menonton, dan yang terakhir Caca, menonton. Baik, selanjutnya di sini ada penyajian relasi dengan matriks. Jadi, penyajian relasi dengan matriks yaitu misalkan R adalah relasi dari A1, A2 sampai AM, dan B adalah B1, B2, sampai Bn. Jadi, relasi R dapat disajikan dengan matriks dengan M sama dengan MIJ, dengan I sama dengan 1,2,3 M, dan J sama dengan 1,2,3, sampai N. Nah, untuk bentuknya seperti ini ya teman-teman. Sama seperti penulisan matriks seperti biasanya. Untuk yang A ini yang ada di sebelah kiri atau yang vertikal itu adalah menyatakan himpunan A, dan yang horizontal yang ada di atas ini B1, B2, dan seterusnya itu adalah himpunan B. Kita buat contoh penyajian relasi dengan menggunakan matriks. Nah, untuk himpunan A itu terdiri dari Andi, Budi, dan Caca, dan himpunan B terdiri dari menyanyi, bersepeda, dan menonton. Nah, teman-teman, ini contohnya masih sama seperti penyajian yang sebelumnya ya, yaitu penyajian tabel. Jadi di sini, Andi itu hobinya menyanyi, Budi itu hobinya bersepeda, Budi itu hobinya juga menonton, dan Caca itu hobinya menonton. Jadi untuk bisa memasukkan ke dalam matriks, jika ada nilainya, itu kita bisa tuliskan dengan angka 1.
Dan jika tidak terdapat pada himpunan, itu kita tuliskan 0. Sebagai contoh, di sini Andi hobinya menyanyi. Itu ada kan ya teman-teman di sini. Andi menyanyi, berarti kita tulis dengan angka 1. Lalu selanjutnya Andi bersepeda. Itu kan tidak ada ya teman-teman di sini. Berarti kita tulis dengan 0. Lalu Andi menonton, itu juga tidak ada ya teman-teman, makanya kita tulis dengan 0. Lalu di sini Budi menyanyi, itu tidak ada, jadi 0. Budi bersepeda, ternyata ada, jadi kita tulis dengan 1. Lalu Budi menonton, itu juga ada, kita tulis dengan 1. Lalu Caca menyanyi, itu tidak ada, jadi kita tulis dengan 0. Caca bersepeda, tidak ada, kita tulis dengan 0. Dan yang terakhir, Caca menonton, ternyata ada, jadi kita tulis dengan 1. Baik, selanjutnya kita beralih kepada penyajian relasi dengan menggunakan graf. Jadi, relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau simpul atau vertex atau node yang simbolnya seperti ini. Bulatan yang hitam ini ya teman-teman. Dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau sisi atau edge atau arch. Simbolnya seperti ini, garis lurus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah gambar. Jadi ini adalah contoh relasi dengan menggunakan graf. Di sini ada angka 1, 2, dan juga 3, di mana mereka ini adalah sebuah anggota himpunan. Jadi representasi graf untuk relasi R itu adalah seperti ini. 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 3,3. Nah, biar teman-teman gak bingung, kita bahas satu persatu. Di sini ada tanda seperti ini ya teman-teman, yang ditandai merah ini itu merepresentasikan 1,1. Lalu karena satu ini dihubungkan kedua, maka menjadi 1,2. Lalu satu ini dihubungkan ketiga menjadi 1,3. Dan pada angka 2 ini juga dia punya simbol seperti ini. Jadi kita tulis 2,2 dan sama juga di yang ketiga ini dia punya simbol seperti ini, jadi kita bisa tulis 3,3. Mohon maaf ya teman-teman, di sini ada kesalahan. Jadi nih ditulisnya kalau di dalam kurawal itu tanda kurung. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai relasi biner. Jadi, perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan terurut yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Untuk notasinya seperti ini ya teman-teman. A kali B sama dengan AB, sedemikian sehingga A anggota himpunan A dan B anggota himpunan B. Jadi relasi antara himpunan A dan B disebut relasi biner. Nah, relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B, yang notasinya seperti ini. R, himpunan bagian dari A kali B. Jadi, jika A, B, anggota himpunan R, maka digunakan A, RB, yang artinya itu adalah A dihubungkan dengan B oleh R. Nah, selanjutnya, jika A, B bukan anggota R, maka digunakan A, R-nya itu diberikan garis seperti ini, yang mana itu adalah menyatakan A tidak dihubungkan dengan B oleh R. Nah, untuk contohnya, supaya tidak bingung, di sini ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, dan juga 4. Selanjutnya ada himpunan B yang terdiri dari 1, 2, dan juga 3. Nah, di sini kita tahu ya teman-teman, karena relasinya itu adalah A habis membagi B, jadi himpunannya seperti ini, 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, dan 3,3. Nah, untuk A kali B-nya itu sendiri, jadi kita mengalikan himpunan A dengan himpunan B. Jadi satu yang berada di himpunan A, kita pasangkan dengan setiap anggota yang ada di himpunan B. Menjadi 1,1, 1,2, dan juga 1,3. Sekarang, anggota himpunan A yaitu 2, kita pasangkan dengan semua anggota B. Menjadi 2,1, 2,2, 2,3, dan anggota himpunan
A, yaitu 3, kita hubungkan dengan setiap anggota himpunan B menjadi 3,1, 3,2, dan 3,3. Dan yang terakhir, anggota himpunan A yaitu 4, kita pasangkan dengan setiap anggota himpunan B. Menjadi 4,1, 4,2, dan yang terakhir 4,3. Selanjutnya di sini ada relasi inversi. Jadi setiap relasi R dari himpunan A ke B mempunyai suatu relasi inversi yang dinotasikan dengan R pangkat min 1 dari himpunan B ke A, yang didefinisikan oleh R pangkat min 1 sama dengan B, A sedemikian sehingga A, B itu adalah anggota R. Untuk contohnya, di sini ada anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, dan juga 4, dan ada himpunan B yang anggotanya 1, 2, dan juga 3. Yang mana relasinya itu adalah A habis membagi B. Nah, di sini kita akan menentukan relasi inversi dari R itu sendiri. Nah, kalau misalkan aturan atau relasinya A habis membagi B, berarti kita dapat tuliskan himpunannya seperti ini ya teman-teman. 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, dan 3,3. Yang tadi A habis membagi B. Nah, kalau inversinya itu bagaimana? Ya, jadi kita menginversikan R tadi menjadi B kelipatan dari A. Yang mana anggota himpunannya itu menjadi seperti ini. 1,1, 2,1, 3,1, 2,2, dan 3,3. Jadi, inversi ini seperti kita membalikan ya teman-teman, membalikan si anggotanya. Jadi kan ini 1,2 menjadi 2,1, lalu 1,3 menjadi 3,1, seperti itu. Namun, nggak hanya membalikan si anggotanya, tapi kita juga harus merubah aturan si relasinya. Yang awalnya itu A habis membagi B, kita ubah menjadi B kelipatan dari A, supaya hasil dari ini itu bisa sesuai gitu dengan aturan yang ini, B kelipatan dari A. Seperti itu. Selanjutnya, kita beralih kepada kombinasi relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku sebagai relasi. Dengan kata lain, jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke B, maka operasi R1 irisan R2, R1 gabungan R2, R1 selisih R2, dan R1 beda setangkup R2 juga adalah relasi dari A ke B. Nah, supaya teman-teman bisa lebih memahami, di sini kita buat contoh. Himpunan A terdiri dari A, B, C, serta himpunan B terdiri dari A, B, C, D. Nah, di sini ada relasi 1 dan relasi 2. Relasi 1 itu anggota himpunannya A, A, B, B, dan C, C. Selanjutnya, untuk relasi 2 ini, anggota himpunannya A, A, B, A, C, dan A, D. Jadi, R1 irisan R2 itu adalah A, A. Kenapa? Karena di sini yang anggotanya sama cuma A, A ya teman-teman. Jadi, untuk irisan ini cuma hanya punya satu anggota, A, A. Lalu, di sini ada gabungan dari R1 dan juga R2. Jadi, kita menggabungkan semua anggota yang ada di sini ya, menjadi seperti ini. Teman-teman mohon maaf. Jadi meskipun ini cuma satu anggota, di sini tetap pakai kurung ya. Nah, seperti ini. Tetap memakai kurung. Baik, selanjutnya kita beralih ke selisih, di mana R1 selisih R2 itu adalah B, B dan C, C. Kita lihat di sini. Di sini anggota himpunannya AA, BB, dan juga CC. Nah, kita kurangi. Maksudnya, ketika ada anggota R2 yang sama dengan anggota R1, itu kita hilangkan. Ternyata cuma A, A doang. Makanya hasil dari R1 selisih R2 itu adalah BB, CC. Nah, yang terakhir ini adalah beda setangkup dari R1 dan R2, yaitu BB, CC, AB, AC, AD. Jadi beda setangkup ini itu adalah gabungan dari R1, R2, tapi untuk irisannya itu tidak diikut sertakan ya teman-teman. Makanya AA di sini nggak ada. Karena AA itu merupakan irisan dari R1 R2. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, ini di sini saya ulas kembali mengenai irisan, selisih, dan beda setangkup. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di
irisan yang diberikan tanda kuning itu adalah hasil dari irisan selisih dan juga beda setangkup. Selanjutnya, kita beralih kepada sifat relasi. Yang pertama, ada relasi refleksif. Jadi, suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat refleksif jika A, A anggota R untuk setiap A anggota A. Misalkan, A itu anggotanya 1, 2, 3, dan juga 4, dan relasi R adalah relasi kurang dari sama dengan yang didefinisikan pada himpunan A. Maka, himpunan atau relasinya itu akan menjadi 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4, dan 4,4. Nah, mengapa menjadi demikian? Karena kita tahu ya bahwa 1 itu kurang dari sama dengan 1, 2, 3, dan juga 4. Sedangkan 2 itu kurang dari sama dengan 2, 3, dan juga 4. Sedangkan 3 itu kurang dari sama dengan 3 dan 4. Dan yang terakhir 4 itu kurang dari sama dengan 4. Nah, di sini terlihat bahwa 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 merupakan unsur dari R. Nah, dengan demikian, R dinamakan bersifat refleksif. Seperti itu ya teman-teman. Karena di sini nih, jika A, A anggota R untuk setiap A anggota A. Nah, di sini ada nih ternyata A-nya itu 1, jadi 1,1. A-nya juga 2,2. A-nya juga 3,3 dan A-nya juga 4,4. Nah, mereka ini yang anggotanya sama nih, 1, 1, 2, 2, itu ternyata termasuk nih ke dalam sini. Makanya relasi ini disebut dengan relasi refleksif. Nah, selanjutnya adalah relasi transitif. Jadi, suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat transitif jika A, B anggota R dan B, C anggota R, maka A, C anggota R untuk setiap A, B, C anggota himpunan A. Di sini, misalkan himpunan A itu mempunyai anggota 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan relasi R didefinisikan oleh A, R, B jika dan hanya jika A membagi B, di mana A, B adalah anggota himpunan bilangan A. Jadi, di sini aturannya itu A membagi B. Nah, selanjutnya, penyelesaiannya itu dengan memperhatikan definisi relasi pada himpunan A, maka R itu atau anggota himpunan dari relasinya itu menjadi seperti ini, 2,2, 2,4, 2,6, sampai 4,8. Ketika 2,4 anggota R dan 4,8 anggota R, nah terlihat nih bahwa 2,8 juga anggota R. Nah, dengan demikian, R bersifat transitif. Nah, 2,4 kita lihat ada ya teman-teman di sini. Lalu 4,8 juga ada di sini. Nah, jadi 2,8 itu anggota R. Apakah benar? Kita lihat di sini apakah ada 2,8. Ternyata ada. Nah, makanya relasi ini disebut dengan relasi transitif. Selanjutnya adalah relasi simetris. Jadi, suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat simetris jika A, B anggota R untuk setiap A, B anggota himpunan A, maka B, A anggota himpunan R. Di sini kurang R ya, teman-teman. Maksudnya di sini adalah R. Baik, selanjutnya di sini ada contoh. Misalkan himpunan A itu adalah 1, 2, 3, dan juga 4, dan R-nya itu sendiri 1,3, 2,3, 2,4, 3,1, dan 4,2. Nah, di sini ditanyakan apakah R itu merupakan suatu relasi simetrik. Nah, ternyata R itu bukan merupakan relasi simetrik sebab 2,3 itu termasuk ke dalam anggota R, tetapi 3,2 itu tidak termasuk ke dalam anggota R. Di sini ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan 1,3 itu kan termasuk ya. Kalau dibalik 3,1 itu juga termasuk ada di sini. Lalu 2,4 termasuk, dan kalaupun dibalik itu menjadi 4,2 juga ada. Tetapi di sini 2,3
Kalau dibalik menjadi 3,2 itu tidak termasuk. Makanya relasi ini eh, bukan merupakan relasi simetrik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana jika pengen menyatakan bahwa relasi ini menjadi sebuah relasi simetris? Nah, kita harus memasukkan 3,2 ini ke dalam relasi. Menjadi 1,3, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, dan 4,2. Nah, jadi relasi itu merupakan relasi simetrik. Dengan catatan, jadi R disebut relasi simetris jika dan hanya jika R sama dengan R pangkat min 1 atau R itu sama dengan inversinya. Selanjutnya kita ke pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai komposisi relasi. Jadi misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Nah, komposisi R dan S ini dinotasikan dengan S titik R yang merupakan relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di layar. Nah, supaya tidak bingung, di sini kita akan membahas contoh dari komposisi relasi. Misalkan R itu adalah 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, dan 3,8. Yaitu merupakan relasi dari himpunan 1,2,3 ke himpunan 2,4,6,8. Dan S itu anggota himpunannya 2,U, 4,S, 4,T, 6,T, dan 8,U yang merupakan relasi dari himpunan 2,4,6,8 ke himpunan S,T,U. Nah, kita di sini akan menentukan S, kombinasi S dan R yang dinyatakan dengan diagram panah. Nah, supaya teman-teman nggak bingung ya, jadi maksudnya di sini ada relasi atau R itu sendiri yang ini, R, R itu yang ini ya teman-teman bentuknya, sedangkan yang S itu ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, lalu ada 2, 4, 6, 8. Yang terakhir ada STU. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, mereka itu dihubungkan dengan panah. Kita lihat ke angka 1 ini, angka 1 itu dipetakan ke 2, lalu dipetakan lagi ke U. Nah, untuk komposisi relasi R ke S, itu adalah melihat dari awal dan titik akhirnya. Satu ini kedua lalu ke U berarti jadi 1,U. Nah, satu ini juga ternyata dipetakan ke 6 lalu dipetakan lagi ke T. Nah, makanya di sini ditulis 1,T. Sedangkan 2 ini dipetakan ke 4 lalu dipetakan lagi ke S. Makanya ditulis 2,S. Lalu 2 ini juga dipetakan ke 4 lalu dipetakan lagi ke T. Makanya di sini ditulis 2,T. Sedangkan yang ketiga ini, 3 ini dipetakan ke 4, 6, dan juga 8. Lalu ternyata dari masing-masing itu dipetakan lagi ke S, ke T, dan ke U. Jadi kita ambil awal dan juga akhirnya, makanya kita dapatkan 3,S, 3,T, dan 3,U. Jadi yang diambil adalah yang ini, himpunan yang pertama dan himpunan yang terakhir ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang relasi pengurutan parsial dan relasi NRI. Di mana di sini yang pertama ada relasi pengurutan parsial. Jadi sebuah relasi R pada himpunan S dikatakan relasi terurut parsial jika relasi tersebut bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Jadi, sebuah himpunan S yang dilengkapi dengan sebuah relasi R terurut parsial dinamakan himpunan terurut parsial, yang notasinya seperti ini. Nah, di sini ada contoh ya, teman-teman. Tunjukkan bahwa relasi kurang dari sama dengan merupakan relasi terurut dari Z. Nah, di sini yang pertama, karena A kurang dari sama dengan A untuk setiap A anggota Z, maka relasi kurang dari sama dengan bersifat refleksi. Yang kedua, di sini jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A, hal tersebut berarti saat A sama dengan A, jadi relasi kurang dari sama dengan ini bersifat antisimetri. Dan yang terakhir, jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan C, berarti A kurang dari sama dengan C, jadi relasi kurang dari sama dengan itu bersifat transitif. Nah, teman-teman, jadi dengan demikian relasi kurang dari sama dengan itu merupakan relasi terurut pada Z. Nah, selanjutnya ini ada relasi NRI. Misalnya A,1, A,2 sampai AN adalah himpunan.
Nah, relasi M-R-I-R pada himpunan-himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari A1, A2, kali A2, kali A3 sampai AN, atau dengan notasi R, himpunan bagian dari A1, A2 sampai AN, dan himpunan A1 sampai AN itu disebut daerah asal relasi dan N disebut dengan derajat. Untuk contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada NIM, ada nama, ada matkul, ada nilai. Jadi untuk relasi MRI yang bernama MHS-nya itu kita menggabungkan antara NIM, nama, matkul, nilai itu sendiri. Misalkan kayak di sini kita bahas yang pertama, ada NIM, lalu ada nama, ada mata kuliah, dan yang terakhir ada nilai. Seperti itu ya teman-teman, dan ini dipasangkan semua sampai dengan akhir. Nah, yang terakhir di sini ada relasi kesetaraan. Nah, sebuah relasi pada himpunan A dinamakan relasi ekivalen atau kesetaraan jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif atau menghantar. Nah, untuk contohnya, di sini ada anggota himpunan A yaitu himpunan mahasiswa dan R relasi pada A itu adalah A, B anggota R jika A satu angkatan dengan B. Nah, jadi aturannya adalah A satu angkatan dengan B. Nah, berikutnya, R bersifat refleksif, artinya setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, R setangkup, artinya jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan dengan A. Dan yang terakhir, R bersifat menghantar atau transitif, artinya jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka pastilah A seangkatan dengan C. Dengan demikian, R adalah relasi kesetaraan. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan berikutnya yaitu tentang fungsi. Jadi, suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A secara tunggal dengan anggota pada himpunan B. Nah, fungsi dari himpunan A ke B dinyatakan dengan ini ya teman-teman, A panah B, yang artinya F memetakan A ke B. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang oranye ini adalah himpunan A dan yang B ini adalah himpunan B. Bahwa yang warna oranye itu termasuk ke dalam daerah asal atau domain. Nah, yang warna biru ini dia termasuk ke dalam kodomain atau daerah kawan. Nah, untuk daerah hasil, yaitu hasil pemetaan, itu disebut dengan range atau daerah hasil. Selanjutnya di sini kita akan belajar menentukan yang mana yang termasuk ke dalam fungsi dan mana yang termasuk ke dalam bukan fungsi. Nah, kita lihat ya teman-teman bahwa yang termasuk fungsi adalah 1, 4, dan juga 6. 1, 4, dan juga 6. Mengapa satu ini termasuk ke dalam fungsi? Karena setiap A ini, anggota A yang di kiri, atau anggota asal ini, mempunyai pasangan semua dan tepat satu. Benar ya, teman-teman? Lalu sekarang ke yang 4. Ini juga sama. Daerah asalnya itu dia punya tepat satu pasangan dengan himpunan B. Dan yang terakhir, di sini yang keenam, itu juga dia termasuk ke dalam fungsi karena setiap dari domain atau daerah asal dia punya satu pasangan. Nah, sekarang kita lihat ke yang bukan fungsi. Nomor 2 ini kenapa bukan fungsi? Karena daerah asalnya dia ada yang kosong, ada yang nggak punya pasangan. Lalu sekarang kita ke yang nomor 3 atau yang III. Nah, ini juga bukan merupakan fungsi. Kenapa? Meskipun daerah asal semuanya mempunyai pasangan, tapi harus satu-satu ya teman-teman. Jadi di sini ada satu daerah asal yang punya dua cabang atau punya dua pasangan. Nah, itu nggak boleh. Jadi bahasanya itu si daerah asal ini harus punya pasangan semua, tapi cuman boleh satu, nggak boleh selingkuh gitu ya bahasanya. Makanya untuk gambar yang ketiga ini itu bukan termasuk fungsi karena ada satu yang bercabang, mempunyai dua bayangan. Nah, selanjutnya yang kelima ini, mengapa bukan fungsi? Sudah jelas ya teman-teman. Ada satu di daerah asal yang tidak mempunyai pasangan dan itu tidak boleh. Baik, selanjutnya.
Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis fungsi. Di sini yang pertama ada fungsi injektif. Jadi fungsi fx disebut fungsi injektif atau satu-satu jika tidak ada elemen himpunan A yang mempunyai bayangan yang sama dengan kata lain. Jika A1, A2 anggota himpunan A, maka fungsi A1 tidak sama dengan fungsi A2. Bila mana A1 tidak sama dengan A2 atau jika F A1 sama dengan FA2, maka A1 sama dengan A2. Supaya teman-teman nggak bingung, di sini kita langsung aja lihat ke contohnya. Jadi fungsi injektif ini katanya himpunan A ini harus mempunyai pasangan, tetapi cuman boleh punya satu pasangan. Nah, tapi di himpunan B ini dia boleh ada yang nggak punya pasangan ya teman-teman. Si 4 ini kan dia nggak punya pasangan. Nah, ini termasuk ke dalam injektif. Selanjutnya, di sini ada fungsi surjektif. Jadi fungsi fx disebut fungsi surjektif jika setiap anggota B himpunan adalah bagian dari satu atau lebih anggota himpunan. Dengan kata lain, seluruh anggota B merupakan hasil pemetaan dari F. Nah, teman-teman, untuk fungsi yang surjektif ini, kuncinya adalah himpunan B itu harus punya pasangan. Nggak boleh ada yang kosong. Dan dia juga boleh mempunyai pasangan lebih dari satu. Misalkan di sini tiga ya. Tiga ini dia punya pasangan ke C sama ke D. Nah, itu diperbolehkan ya teman-teman untuk fungsi surjektif ini. Dan yang terakhir adalah fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif itu adalah fungsi injektif dan surjektif. Jadi gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Nah, makanya seperti ini ya teman-teman. Jadi setiap A ini dia harus punya anggota karena itu adalah syarat dari fungsi injektif dan B juga harus punya pasangan gitu. Makanya seperti ini contohnya. Jadi biar enggak bingung, intinya kalau injektif ini si B-nya boleh kosong, boleh nggak punya pasangan, tapi si A-nya ini wajib punya satu pasangan, nggak boleh ada yang kosong. Lalu kalau surjektif ini, si B-nya nggak boleh kosong. Nah, si A-nya juga cuman boleh punya satu pasangan. Dan yang terakhir, si bijektif ini, A dan B-nya itu nggak boleh ada yang kosong gitu. Dua-duanya harus punya pasangan. Si A-nya cuman boleh punya pasangan satu, tapi si B-nya itu boleh punya pasangan lebih dari satu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi inversi dan komposisi fungsi. Di mana fungsi inversi itu, jika F adalah fungsi berkoresponden satu-satu dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F. Jadi balikan fungsi dilambangkan dengan F pangkat min 1. Nah, di sini untuk contohnya ya teman-teman, diketahui F itu adalah 1,U, 2,W, dan 3,V. Dari A sama dengan 1, 2, 3, dan B, U, V, W. Nah, jadi F ini adalah bentuk fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi si ini tuh adalah merupakan fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Jadi kita disuruh menentukan inverse dari F. Nah, inverse-nya bagaimana? Di sini kan kita udah tahu ya, fungsinya seperti ini, 1,U, 2,W, dan 3,V. Nah, untuk mencari inverse-nya kita hanya membalikan aja. 1,U jadi U,1, 2,W jadi W,2, dan 3,V menjadi V,3. Makanya hasilnya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi fungsi. Jadi G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke C. Nah, jadi komposisi F dan G didefinisikan oleh F titik G dalam kurung A sama dengan F GA. Untuk contohnya di sini ada fungsi Fx dan fungsi Gx. Di sini disuruh menentukan berapa nilai FOG dari 2. Kita cari dulu ya teman-teman gabungan atau komposisi dari FGX itu sendiri. Seperti ini. Jadi kita memasukkan GX itu ke dalam X yang ada di fungsi Fx. Makanya ditemukan hasil yang ini. Lalu kita harus mensubstitusikan 2 kepada hasil FGX ini. Makanya diperolehlah jawabannya 21. Selanjutnya di sini ada fungsi khusus. Yang pertama ada fungsi konstan. Jadi F titik 2
X panah C dengan C konstan disebut fungsi konstan atau tetap. Jadi fungsi f memetakan setiap bilangan real dengan C. Untuk contohnya di sini ada fx sama dengan 3. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya teman-teman. Dia berbentuk garis yang lurus. Jadi mau berapapun nilai yang kita masukkan ke X, itu hasilnya akan tetap sama dengan 3. Makanya dia disebut dengan fungsi konstan. Selanjutnya adalah fungsi linear. Jadi grafik fungsi linear itu berbentuk garis lurus yang pada bilangan real didefinisikan dengan fx sama dengan ax tambah b. Kalau fungsi konstan kan dia lurus ya teman-teman. Kalau misalkan fungsi linear ini dia garis lurus tapi miring. Jadi dia punya gradien. Nah, untuk contohnya di sini ada fx sama dengan 2x tambah 3. Bentuk garisnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah merepresentatifkan fungsi linear dari 2x plus 3. Dan selanjutnya ada fungsi kuadrat. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a, b, c itu adalah anggota himpunan atau anggota R, dan a itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini ada contoh ya teman-teman dari fungsi kuadrat. Ada y sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Gambar fungsi kuadratnya akan seperti ini. Dan yang kedua ada min x kuadrat min 5x min 4. Fungsi kuadratnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada fungsi Floor dan Ceiling. Nah, untuk fungsi Floor itu menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Sedangkan fungsi Ceiling itu menyatakan nilai bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Teman-teman, hati-hati ya di sini karena simbol dari Floor dan Ceiling itu dia berbeda. Jadi, ini tuh bukan cuman kotak seperti ini, tapi ada perbedaan teman-teman. Kalau misalkan floor itu kan dia seperti ini. Jadi di bawahnya itu ada garisnya, tapi di atasnya cuma garis lurus. Cuma seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan sailing, itu dia seperti ini. Jadi ada garis di atasnya. Nah, dengan kata lain, fungsi floor itu membulatkan X ke bawah, sedangkan fungsi sailing itu membulatkan X ke atas. Untuk beberapa contohnya ini ya, teman-teman. 3,5 kalau misalkan dibulatkan ke bawah, itu menjadi 3. Lalu kalau misalkan 0,5 dibulatkan ke atas menjadi 1 dan seterusnya. Nah, teman-teman, selanjutnya ada fungsi rekursif. Jadi, fungsi f dikatakan rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Nah, di sini ada contoh ya, faktorial n atau n faktorial didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan 1 untuk n sama dengan 0. Nah, jadi di sini ada contoh 4 faktorial, itu adalah 4 kali 3 faktorial. Sampai dengan 0 faktorial itu adalah 1. Nah, jika ditelusuri mundur, 4 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 dan juga kali 4, yang mana hasilnya adalah 24. Jadi misalkan ada 5 faktorial, berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Seperti itu ya teman-teman. Nah, fungsi rekursif ini disusun oleh dua bagian. Yang pertama adalah basis. Bagian ini berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi rekursif. Nah, selanjutnya adalah recurrence. Jadi, bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal atau basis. Wah teman-teman, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung materi, yang artinya pemaparan materi relasi dan himpunan ini telah selesai. Saya mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman karena pada saat penyampaian materi itu masih banyak terdapat kekurangan. Jadi teman-teman diperbolehkan untuk menyampaikan pendapatnya, baik saran maupun kritik yang membangun, supaya saya bisa memperbaikinya di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.